Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. What a sweet presence, hadirat Tuhan yang begitu indah. Tuhan itu selalu mendeteksi dan selalu memandang hati mereka yang hancur, jiwa yang remuk, tidak akan Tuhan pandang hina. Saya bisa merasakan hari ini Tuhan itu begitu dekat umatnya. Mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab dan membawa catatan kita, pakai HP juga boleh. Hari ini kita akan belajar soal ketulusan, karena ketulusan adalah sebuah senjata rohani yang ampuh dalam doa. Orang tulus itu dicinta sama Yesus, itu sungguhan. Itu bukan suatu kata-kata klise, tapi itu fakta. Bahwa orang tulus itu dekat sama Tuhan. Karena itu saya berikan judul begini, seruan orang tulus didengarkan Tuhan. Ini janji Tuhan betul buat orang-orang yang berdoa dalam ketulusan, buat Tuhan mendengar suaranya. Tapi orang fasik Tuhan tutup telinga. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12, saya baca ayat per ayat. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Berhenti dulu sampai ayat 3, saya jelaskan ayat per ayat. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud itu seorang pendoa. Daud itu seorang yang tulus, sampai-sampai Alkitab memberi dia gelar, Tuhan sih yang berkata, dia adalah seorang yang berkenan di hatiku. Bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. Seorang manusia yang mengejar hatinya Allah. Daud itu sebenarnya bermula polos, karena dia itu anak bungsu dari banyak kakak-kakaknya, papanya udah tua, dia diabaikan alias dilupakan ketika ada tawaran pengurapan. Dia berada di halaman belakang, gembalakan mbek-mbeknya, papanya yang hanya beberapa ekor itu. Tapi Tuhan sangat-sangat memandang hati anak muda ini. Makanya itu Daud tahu sekali tentang keintiman dengan Tuhan. Hati dia penuh dengan ketulusan. Sampai nanti dia jadi raja, dia juga pernah salah. Tetapi ketulusan tidak pernah meninggalkan dia. Waktu dia bertobat itu, wah, pertobatannya begitu ngilu. Soal Batsyeba, dia betul-betul merendahkan hati dan berkata, kau boleh ambil apapun, jangan ambil rohmu daripadaku, aku siap untuk dihukum. Ini orang tidak pakai tading aling-aling, orang ini tidak pakai kedok sama Tuhan. Sekalipun waktu dia salah pun, pertobatannya sungguh-sungguh, meskipun dia harus menanggung hukuman yang berat dari Tuhan. Konsekuensi atau disiplin Tuhan itu memang ada, tapi Tuhan tidak pernah mencabut kasih dari orang yang tulus hati. Dari Daud, nah sekarang ini penulisnya kita tahu, kita lihat seruan pertama dia, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Saya nggak tahu Daud lagi alami apa, tapi dia seolah-olah menuntut keadilan dari Tuhan. Berilah keadilan kepadaku di sini, Daud berseru, Tuhan, lakukan kepadaku apa yang kau pandang baik. Ini sebuah kata-kata berserah, tapi juga agresif. Dia berkata, Tuhan, aku bukan hanya berserah sama Tuhan, aku minta, aku mohon, apa yang kau pandang paling baik untuk aku, lakukan itu Tuhan. Sebab aku dizolimi gitulah. Nggak tahu apa yang terjadi, tidak tertulis secara jelas gamblang, Daud lagi ngalami pergumulan apa, tapi dia berkata, berilah keadilan kepadaku Tuhan. Tentunya pasti ada musuh-musuh, ada manusia yang memperlakukan dia secara tidak adil. Mungkin Daud difitnah, mungkin dia dikhianati, mungkin ada konspirasi melawannya, mungkin ada musuh-musuh dalam selimut atau mereka yang memusuhi dia terang-terangan. Tapi Daud berkata, berilah keadilan kepada hambamu ini ya Tuhan. Do what you deem best for me. Ini bukan human justice, ini bukan keadilan manusia. Ini adalah keadilan Allah. Dia naik banding kepada Tuhannya dan berkata, look upon me, pandang aku Tuhan, kasihani aku. Lakukan yang terbaik untukku. Aku tahu engkau sudah baik, tapi aku minta kau melakukan sesuatu yang ekstra untuk aku. Boleh enggak? Boleh nggak kita dorong Tuhan untuk melakukan sesuatu? Meskipun kita sudah diberinya segala-galanya. Boleh.
itu bukan serakah, itu berharap kepada Allah. Daripada kita protes sama manusia, demo-demo segala, mendingan kita itu datang ke Tuhan, karena di tahta kasih karunia itu melimpah anugerah. Tuhan gak pernah kekurangan sesuatu untuk diberikan. Dan Daud minta keadilan. Dia tidak minta musuhnya dihukum ya, tapi dia sedang beracara dengan Tuhannya. Daud sedang memaparkan isi hatinya. Dia menceritakan kerinduannya bahwa ia ingin melihat penyertaan Tuhan. Pembelaan boleh lah, tapi yang dia inginkan lebih di atas segalanya adalah Tuhan menjadi semakin nyata melalui pergumulan apapun yang dia alami saat itu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kalau kita baca ini, ayat 1b sebelum ke 1c, orang ini kok ngaku-ngaku dia sudah hidup dalam ketulusan ya. Ada kata aku telah, itu berarti dia sudah membuktikan. Sombong sekali ya, bukan. Ini kan doa yang dicatat Mazmur itu. Waktu dia doakan, mungkin dia belum mencatatnya. Setelah dia doakan, dia jurnal doanya. Dia berkata, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Memang tidak ada orang di dunia ini yang 100% tulus hati. Kita semua masih progresif. Tapi saya yakin yang dimaksudkan Daud di sini adalah aku telah menjaga hati nuraniku murni. Alias dia tidak terdakwa, dia tidak merasa sengaja berbuat sesuatu yang salah lalu dia simpan dari hadapan Tuhan. Enggak loh. Daud tidak punya agenda tersembunyi di hadapan yang Maha Tahu. Dia berkata, aku telah hidup dalam ketulusan, artinya my conscience is clear. Hati nuraniku, hati kecilku itu bersih. Aku kalau ngaca hari ini bercermin, aku tidak malu sama diri sendiri. Bukan berarti aku sudah sempurna atau 100% tulus hati, tapi tidak ada sesuatu kesalahan yang kusadari. Luar biasa loh orang kalau bisa hidup kayak gitu tuh. Karena kalau kita baca kalimat berikutnya di ayat 1, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebenarnya nggak ada orang yang imannya kecil itu. Ketika benih ditaburkan, kan iman timbul dari pendengaran. Iman itu langsung besar. Tapi kenapa iman itu susah bertumbuh? Karena hatinya tertuduh. Tapi kalau hati kita itu tidak menyimpan sesuatu, kita bisa percaya Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kata dengan tidak ragu-ragu di sana artinya dengan tidak tertuduh. Ayo kenapa? Jujur ya, kenapa kalau kita doa itu kita ragu, kita bimbang, kita nggak yakin kalau doa kita akan dijawab. Bukan karena kita nggak beriman. Kita bukannya tidak beriman waktu kita meminta sesuatu pada Tuhan, bukan. Tapi kita merasa nggak layak untuk dijawab, iya kan? Kita merasa kayak permintaanku sih aku sudah beriman, tapi layakkah aku? Kenapa orang bertanya layakkah saya? Karena hatinya terdakwa. Ada sesuatu yang menuduhnya. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebenarnya kalau kita mau beriman sama Tuhan, yang perlu kita lakukan bukanlah genjot-genjot iman itu, tapi singkirkan halangan. Singkirkan yang namanya rintangan dan gangguan. Apa itu? Dosa itu akuilah di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang gak beres di hidup kita, bereskan dulu. Bereskan sebelum meminta, supaya nanti mintanya lancar. Waktu kita berseru itu, kita tahu bahwa kita didengar. Jangan ada pertanyaan, layakkah saya? Kalau sempurnakah saya? Tidak ada orang. Siapapun mempertanyakan itu, sudah tahu jawabannya. Peduli amat kalau Daud kek, Rasul Paulus kek, bahkan Abraham sekalipun Musa. Kalau kita semua bertanya, layakkah saya berdasar kesempurnaan? Jawabannya jelas, tidak ada seorang pun yang layak. Tapi kalau pertanyaannya, apakah aku sudah menjaga hati nuraniku? Apakah aku tuh sudah sungguh-sungguh menjaga hatiku? Nah itu kita bisa menjawab ya. Jikalau kita sudah melakukannya. Ya Tuhan, aku sudah menjaganya. Gak pernah aku tidur dalam kesalahan. Siapapun kurugikan aku bereskan. Gak pernah aku ucapkan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus lalu malam hari bisa nyenyaknya tidur, besok hari waktu saya bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Enggak. Aku selalu jaga hatiku dengan segala waspada. Artinya close range. Kalau jaga hati itu bukan maraton,
tapi sprint. Jaga hati itu bukan jarak jauh, tapi jarak dekat. Bukan jangka panjang, tapi sekarang. Kalau ada sesuatu gak beres, kita gak berkata, gampang nanti aja, toh Tuhan memahaminya. Enggak, kita selesaikan. Gak ada orang sempurna, tapi ada orang yang menjaga hatinya. Nah, Daud itu orang yang begitu. Dia berkata, aku percaya kepadamu dengan tidak ragu-ragu, karena hatiku tidak tertuduh. Sekarang di ayat 2 dia jelaskan gimana caranya dia jaga hati seperti itu. Bagaimana Daud mawas diri. Bagaimana dia izinkan Roh Kudus introspeksi dirinya. Lihat ayat 2 ya. Ini kerap kali kita nyanyikan dalam lagu-lagu Kristen, lagu-lagu pujian. Bahkan ayat ini tidak asing di telinga banyak anak Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Pertama-tama ada kata ujilah, lalu berikutnya kata cobalah. Bedanya ujian dan pencobaan itu apa? Saya waktu merenungkan ayat ini, cara hati kita itu terus dimurnikan adalah lewat ujian, dan kadang-kadang Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan tidak akan mencobaimu, Tuhan boleh menguji imanmu, tapi Tuhan tidak akan mencobai Anda. Ujian yang dari Tuhan itu meluluskan, bukan untuk menggagalkan. Tuhan bukan guru yang angker, karena Tuhan bahkan memberi kita les privat, namanya Allah Roh Kudus, penghibur penolong kita. Tuhan tuh gak ngasih kita ujian lalu Tuhan diamkan, udah lu cari jalan sendiri. Tuhan kasih Roh Kudus dalam diri kita, bukan sebagai contekan, tapi untuk menolong kita. Ujilah aku itu, kata ujian itu bolehlah dari Tuhan, tapi cobalah aku itu sesuatu yang Tuhan izinkan. Kalau cobaan itu bukan dari Tuhan. Cobaan itu godaan dari teman. Kadang-kadang diizinkan kita di tengah-tengah orang-orang yang bibirnya najis seperti Yesaya katakan, sedangkan kita juga begitu, supaya Tuhan murnikan bibir kita nggak ikut-ikutan dengan mereka yang suka sumpah serapah. Tuhan izinkan kita tinggal di dunia. Tuhan tidak angkat kita dari dunia, tapi Tuhan utus kita seperti domba ke tengah serigala, bukan supaya kita jadi serigala, tapi supaya kita jadi terang dan garam di tengah mereka. Tentunya ada peperangan rohani yang terjadi. Cobalah aku itu bukan Tuhan yang akan mencobaimu. Tapi jikalau aku memang perlu dicobai oleh orang lain di sekelilingku, biarkan Tuhan mendapati aku tulus dan aku lulus. Orang tulus itu bukan orang tidak teruji. Yang disebut tulus itu lewat ujian dulu. Bahkan diizinkan lewat pencobaan. Selidikilah batinku dan hatiku. Dia minta secara sengaja, Tuhan tolong selidiki batin saya. Bedanya batin dan hati di sini apa? Kalau batin itu adalah the underlying motives atau motivasi yang tersembunyi. Batinnya, manusia batinnya itu nggak kelihatan. Hati masih lebih kelihatan, karena hati itu kehendak dan keinginan. Aku kepingin jalan-jalan, kelihatan hatinya di mana. Dia lagi nggak kepingin kerja, dia lagi kepingin cuti. Hati itu lebih nampak. Tapi kenapa dia mau jalan-jalan? Itu ada motivasi tersembunyi. Ternyata dia mau jalan-jalan bukan mau ajak keluarganya. Nanti dia jalan-jalan, dia mau ketemu sama teman. Mana tahu? Ternyata pergi berapa keluarga, bukan untuk keluarganya, tapi kepingin nanti sama-sama teman-temannya. Kita nggak pernah tahu. Yang disebut manusia batinnya itu sungguh-sungguh tidak nampak. Bahkan orang pelayanan pun harus diuji batinnya. Minta Tuhan selidiki. Siapa tahu deep down inside dalam hati bukan untuk memuji Tuhan, tapi supaya dilihat sama orang dan dikagumi manusia. Batin ini harus rajin-rajin dibawa ke mezbah. Harus dibawa ke hadapan tahta Tuhan. Murnikan saya, selidiki aku. Batin itu motivasi. Penting loh dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ya bukan berarti kita selalu bertanya-tanya sih. Tapi perkara-perkara penting lah di hidup ini, yang prinsip-prinsip itu. Tanyalah satu pertanyaan ini. Why? Mengapa Anda mengatakan itu? Mengapa Anda melakukan itu? Mengapa Anda menginginkan itu? Selidiki batinku Tuhan. Itu motivasi tersembunyi. Karena bagi Tuhan yang penting bukan hanya buahnya.
Motivasi itu juga penting sekali. Itulah sebabnya Kain dan Habil beda penerimaan Allah. Bukan karena Tuhan lebih suka persembahan Habil, karena Habil seorang peternak, jadi dia mempersembahkan hewan. Kain itu tumbuh-tumbuhan tanaman karena dia seorang petani. Bukan sih, tapi kira-kira beginilah. Kalau dia Kain lagi panen gitu yang kurang bagus, peduli. Kan gak ada bedanya kan, di hatinya itu gak benar. Kalau aku persembahkan yang paling bagus, dibakar juga kan. Kan di perjanjian lama itu kalau mesbah itu kan pakai api, dibakar. Bagus gak bagus ya kebakar hangus. Ginilah, ini yang layu, kurang hijau, yang kurang merah, ini yang agak sedikit ada cacingnya. Ini ajalah, toh nggak ada yang tahu kok. Tuhan bisa mengerti. Itu dibakar di atas korban, di atas mesbah, mesbah persembahan. Kalau Habil enggak, toh dia tahu animal atau hewan yang dia persembahkan toh tetap akan mati. Dikasih itu atau kasih ini, tetap hangus karena api. Tapi dia ambil yang wagyu, dia ambil yang grade-nya paling tinggi. Meskipun nanti hangus gak ada orang tahu, papa mamanya pun tidak bisa membedakan waktu mereka mempersembahkan, dia tetap simpan. Misalnya kalau kita mau anak kecil memberikan persembahan itu, uang yang paling baru atau koin yang paling bersih itu disimpan, itu dimasukkan di dalam kantong kolekta. Tapi yang kotor itu yang dia belikan, bukan sebaliknya. Gitu-gitu tuh manusia nggak bisa mendeteksi. Tapi Tuhan melihat hatimu itu di mana. Itulah manusia batinnya. Manusia batinnya. Dan hati kita, kalau hati saya sudah jelaskan tadi, hati itu the will, the desire, keinginan dan juga kehendak. Dan Daud berkata, Tuhan, jangan urusi aku hanya sampai pada taraf keinginan perbuatan. Tapi urusi aku sampai manusia batinnya aku ya Tuhan. Pastikan bahwa yang namanya Daud ini, kalau dealing with God, kalau saya berurusan dengan Tuhan itu, saya akan mengasihi dan mengabdi Tuhan itu dengan ketulusan. Dan kalau saya dealing with man, kalau saya berurusan dengan sesama saya, pastikan bahwa saya itu tulus sama mereka. Juga ketika saya harus cerdik seperti ular pun, saya akan tulus karena saya tahu in my heart, dalam hatiku, aku seorang yang takut akan Tuhan dan hidup di hadapan Sang Maha Tahu. Pastikan bahwa dalam acaraku dengan manusia, urusanku dengan sesama, kau selalu dapati yang namanya Daud ini, tulus hati. Standarnya tinggi ya, tapi harga yang dibayar luar biasa di depan, lebih luar biasa rewardnya. Karena ketika dia berdoa dan dia berseru, Tuhan dengarkan. Itulah perbedaannya antara Nabi Baal dan Elia. Elia berseru, api turun. Nabi Baal mau gores-gores tubuhnya juga Tuhan nggak akan dengarkan. Ya memang mereka berseru ke Baal sih, apalagi begitu ya kan. Itu bedanya juga. Firaun berusaha nggak bisa, Musa cuman angkat tongkatnya atau pukulkan ke laut itu langsung membelah. Bedanya di mana? Kenapa Tuhan meresponi yang satu, Tuhan seolah-olah tidak memberi telinga kepada yang lainnya. Bedanya di sini. TULUS, tulus. Tapi tulus itu enggak sama dengan polos ya. Coba lihat ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Tadi kan dia katakan di awal-awal bahwa aku telah hidup dalam ketulusan. Tapi di ayat 3 dia berkata aku hidup dalam kebenaranmu. Tulus itu tidak sama dengan polos, apalagi bodoh. Orang tulus itu adalah orang yang tahu kebenaran. Jangan tulusnya itu tulus yang polos, ternyata Tuhan gak bilang begitu. Jangan sampai tulus yang bodoh, kita kira kita mengabdi sama Tuhan dengan menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan. Kita kira kita melakukan ini untuk Allah yang Maha Kuasa, padahal salah. Tulus itu ada standarnya, standar tulus dan standar kebenaran itu sama. Apa itu? BIBLE, Bible, Alkitab, firman Allah. Aku hidup dalam kebenaran. Kalau tulus yang tidak berfondasikan kebenaran atau firman, itu namanya orang polos nggak tahu. Atau bahkan orang bodoh yang tidak mau tahu. Ayat 4, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul.
Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah ya Tuhan. Kalau kita baca ayat 4-6, kedengaran seperti self-righteousness ya, atau merasa benar itu, atau sok suci. Enggak sih, ini doa, jangan lupa. Kalau dia ucapkan ini kepada orang lain, nah itu sok suci. Tapi dia ucapkan ke Tuhan, dia catat, dan catatannya hari ini, notulen doanya dia itu, atau jurnal doanya menjadi berkat buat kita, anak-anak Tuhan di perjanjian baru. Ayat 4-6 sebenarnya, Daud hanya semata-mata memberitahu pada Tuhan yang Maha Tahu, dia mencetuskan bahwa Tuhan, aku ini jaga hidup. Bukan supaya dia menjual jasa, sepatutnya kita mengabdi pada Allah. Tapi Daud memberikan, dia itu memijakkan kakinya pada standar kebenaran. Daud itu seolah-olah pasang kuda-kuda doa. He was simply stating his innocence. Dia sekedar mencetuskan, menekankan bahwa dia telah berusaha hidup benar. Setahu-tahunya dia, sepengetahuan dia sudah melakukan semua yang firman Allah katakan. Simply stating his innocence. Dengan tujuan agar doanya berikutnya, kalimat berikutnya nanti waktu kita lihat ayat 7, dia punya kuasa berseru. Makanya itu di ayat 6 dia mulai pemanasan. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Itu bukan berarti orang mengaku tidak berdosa, tapi dia berkata, tanganku ini loh, gak pernah sengaja menjerumuskan. Lalu dia berjalan mengelilingi mezbah Tuhan. Lihat itu. Dengan dia berjalan mengelilingi mezbah, itu adalah sikap hampir-hampir berdoa. Dia siapkan bahan mentahnya seperti master chef yang memasak. Garamnya, bawangnya, berambangnya di sana, bumbunya, soy sauce-nya. Dia sudah beritahu bahwa hanya satu bumbuku. Tulus bahwa aku telah hidup dalam kebenaran. Tanganku tidak ada darah. Ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Garis bawahi kata nyanyian syukur. Orang tulus itu juga bisa marah loh. Sadar nggak? Banyak orang tulus, orang yang bermula tulus, lalu dia kecewa. Dikecewakan manusia biasanya. Lalu dia juga kecewa sama Tuhan. Mungkin nggak dikecewakan orang, tapi dikecewakan kehidupan. Tulus plus kecewa, apalagi marah, itu sama dengan anak-anak Tuhan yang kepahitan. Anda jangan kaget ya, banyak orang yang hari ini hidup dalam kepahitan dan sangat negatif. Itu bermula tulus hati. Tapi tulusnya itu tanpa fondasi firman. Tulus itu hanya orang yang berpikiran positif. Lalu habis itu seperti seolah-olah mimpi buruk. Realita faktanya beda. Lalu dia setelah tiba-tiba berubah 180 derajat dari orang yang tulus jadi orang yang negatif. Luar biasa sama kehidupan, sama siapapun juga. Dengan siapa dia punya trauma, misalnya orang Kristen. Mungkin ada orang yang trauma dengan hamba Tuhan. Lalu pukul rata semua orang sama, atau gereja, atau bahkan sama laki-laki, perempuan tidak sedikit yang akhirnya menjadi lesbian. Jadi apa? Komplikasinya macam-macam sih, nggak bisa kita telusuri yang ini pasti itu. Tapi macam-macam complication-nya terjadi. Nggak bisa, kita nggak boleh lari. Tulus plus kecewa, nggak bagus. Parfum dikasih ikan mati yang busuk, jadi baunya nggak enak. Tulus itu harus dijaga. Tulus tidak boleh ketambahan kecewa, sekalipun kita boleh dikecewakan orang. Janganlah memilih jalur kekecewaan, sekalipun kita bisa disalahi orang. Janganlah kepahitan. Ya kita belajar lain kali lebih pintar supaya kita nggak ditipu, supaya kita bisa membeda-bedakan roh. Tapi janganlah pukul rata menjadi teori dan doktrin hidupmu yang bukan dari Roh Kudus. Tulus dan kecewa, tulus dan marah. Jadi orang yang kepahitan. Makanya itu untuk menjaga hati kita tidak pernah kecewa dan kepahitan. Ayat 7 Daud mendemonstrasikan sambil memperdengarkan nyanyian syukur. Syukur itu detox yang luar biasa. Semua toksik pergi. Orang tulus bisa tetap kuat, tetap positif, tetap optimis. Orang tulus bisa tetap percaya sekalipun berkali-kali dia melihat contoh dan teladan yang salah. Itu hanya kalau dia bisa bersyukur dalam segala keadaan.
sambil memperdengarkan nyanyian syukur. Tulus itu bisa long time, tulus itu bisa awet. Bisa awet lama. Biasanya orang yang tulus itu penuh sukacita, damainya tidak terganggu. Yang gituan ya, juga awet muda kayaknya. Tulus harus dijaga dengan nyanyian syukur. Sekarang kita lihat bagaimana dia berseru pada Tuhan. Ayat 8, Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Itu seruan cintanya kepada Tuhan. Langsung terdengar. Saya buktikan ya, terdengar. Nanti ayat terakhirnya dia plong langsung. Doanya gak panjang. Doanya dia itu sebenarnya cuma dimulai dari ayat 8 boleh dikatakan. Ayat 9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama yang orang penumpang darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ini bukan sok benar, sekali lagi ini seruan pembelaan Tuhan. Please lihat, please pandang aku, bedakan aku dengan orang-orang yang salah ya Tuhan. Aku tidak menuntut mereka, aku tidak sok suci, cuman aku tahu Engkau yang adil bisa membedakan. Itu suara pembelaan. Dia minta agar hidupnya dibedakan. Ayat 11, tapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Itu kan minta penyertaan, itu suara penyertaan. Lihat ayat 12, kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kok bisa ayat 12, selesai langsung doanya. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Dan selesai, plong dia. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Malah outburst of joy tiba-tiba seperti meledak dalam sukacita. Aku mau memuji Tuhan. Padahal dia dalam pergumulan. Masa sih orang selesai doa, selesai masalah. Selesai itu di hatinya, masalahnya masih ada. Entah apa, tapi selesai. Orang tulus itu gak perlu panjang-panjang. Bukan waktunya jam doanya. Kalau saya jam doa saya panjang, itu karena saya haus lapar, karena saya rindu. Itu keintiman. Bukan permintaannya itu panjang. Enggak, seruannya sebentar didengar. Yang panjang itu persekutuannya dengan Tuhan. 3 poin ini lalu kita selesai ya. Kita berdoa sama-sama. Kan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa tahu doa orang benar itu adalah doa orang tulus. Pastilah, mana ada orang munafik yang benar. Nomor 1, tulus tidak berarti bodoh atau polos tentang kebenaran Tuhan. Itu poin pertama yang kita pelajari, review firman hari ini. 2, ketulusan dimulai dari motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Harus mulai dari motivasi. Tulus itu harus dari bibit. Kalau sudah nggak benar benihnya ya tanamannya nggak betul semua. 3, seruan cinta dan seruan doa orang tulus didengarkan Tuhan. Gampang ya? Iya. 3 poin itu dicatat dan saya percaya hidup Anda akan semakin diberkati kalau ada ketulusan. Mari kita tulus hampiri Yesus.